Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Ia limpahkan kepada kita hingga saat ini. Di antaranya yang paling besar ialah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, dan nikmat taufik untuk bisa terus menuntut ilmu dan mengerjakan berbagai amalan saleh. Maka semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan kepada kita semua nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah Ta'ala berikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ini merupakan majelis tematik, ya, di mana kita akan sampaikan sebuah tausiah ringkas terkait muhasabatu an-nafs, muhasabah terhadap diri sendiri, alias introspeksi terhadap diri sendiri. Maka sebetulnya muhasabah ini merupakan tema yang sangat besar, tema yang sangat luas, ya, jika mau dibicarakan dengan panjang lebar. Namun kita ambil bagian sedikit dari tema tersebut yang kita berharap semoga ada manfaat dan faidahnya yang bisa kita petik. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Berbicara tentang muhasabah terhadap diri sendiri alias introspeksi ini dengan cara meninjau kembali, ya, meninjau kembali, memperhatikan kembali apa yang telah kita lalui dari hidup kita semasa di dunia ini, dari apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita ucapkan, dan apa yang telah kita perbuat. Nah, ini semuanya ditinjau kembali, diperhatikan lagi, dilihat lagi. Bila kita dapati dari muhasabah tersebut ada perkara-perkara yang kiranya membuat Allah murka, maka hendaknya kita bertaubat dan beristighfar atas kekeliruan dan kesalahan tersebut. Dan bila kiranya dari muhasabah tersebut kita dapati ada hal-hal yang memang Allah ridhai, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memujinya, ya, karena telah memberikan nikmat tersebut. Ini cara muhasabah. Jadi muhasabah itu dengan cara meninjau kembali, mengecek kembali apa yang sudah kita lalui dalam hidup ini. Tadi, ya, kalau didapati, ya, ada hal-hal yang, ya, ada hal-hal yang sejalan dengan keridhaan Allah, maka kita bersyukur dan memujinya, dan kita berusaha untuk melanggengkan kebaikan tersebut untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Namun sebaliknya, bila dalam muhasabah kita dapati ada berbagai keburukan yang sudah kita lalui, apakah itu berupa keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan, maka kita sikapi dengan istighfar, dengan taubat, ya, dan kita bertekad, ya, agar tidak mengulangi kembali kesalahan dan kekeliruan tersebut, ya,
untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang. Inilah hakikat muhasabah. Inilah hakikat muhasabah yang hendaknya dilakukan setiap hari. Yang hendaknya dilakukan apa? Setiap hari sepanjang hayat. Jadi muhasabah itu bukan muhasabah itu bukanlah aktivitas sebulan sekali ataukah setahun sekali, tidak. Muhasabah itu setiap hari, ya. Muhasabah itu apa? Setiap hari. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, adapun sisi muhasabah yang ingin kita soroti adalah tentang sisa jatah usia yang masih Allah berikan. Sisa jatah usia yang masih Allah berikan, ya. Kita semua yang hadir di sini tentu ya lintas usia, ya. Lintas usia. Ada yang barangkali sudah, ini paling senior kepala berapa nih? 7 ya? 8 gak ada ya? Belum? Calon ya? Itu. Paling senior kepala 7 ya. Ada yang mungkin 60-an, ada yang mungkin 50-an dan seterusnya. Ya, semua kita yang hadir di sini lintas usia. Nah, ini yang ingin kita soroti pada pembahasan ini, yaitu tentang jatah usia, jatah sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Maka yang perlu disadari ialah bahwa sisa usia yang dimiliki oleh seorang hamba ini merupakan modal yang sangat berharga. Ya, sisa usia yang masih dimiliki ini merupakan modal yang sangat berharga, bahkan paling berharga. Untuk apa? Ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, ya, sebagai bekal nanti kita pulang menuju negeri akhirat. Ini, ya. Karenanya seorang hamba itu harus selalu memanfaatkan, ya, sebaik mungkin setiap kemampuan dan setiap kesempatan yang sedang dimiliki, ya, untuk mengerjakan berbagai kebaikan dan amalan saleh. Dan tidak sepatutnya seorang hamba menyia-nyiakan hal tersebut. Dia sia-siakan kemampuannya, dia sia-siakan kesempatannya yang harusnya dimaksimalkan untuk berbuat baik, tidak sepatutnya dia sia-siakan diisi dengan kelalaian ataupun kemaksiatan. Oleh sebab itu, dalam hadis yang sahih, baginda Nabi SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah olehmu, gunakanlah olehmu sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara lawannya. Apa saja 5 perkara tersebut? Kata beliau, yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tiba masa tua. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum tiba jatuh sakitmu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik, yang ketiga adalah kekayaanmu sebelum tiba jatuh miskinmu. Dan yang keempat adalah faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Dan yang kelima adalah wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum tiba apa? Kematianmu. Ini wejangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu beliau perintahkan kita untuk betul-betul sayangi 5 perkara ini sebelum tiba lawannya. Apa saja tadi 5 tadi? Yang pertama masa muda, yang kedua kesehatan, yang ketiga kekayaan, kelapangan harta, yang keempat waktu luang, dan yang kelima kehidupan. Ini, ya, saya ulang: masa muda, kesehatan, kelapangan harta, waktu luang, dan kehidupan, ya. Demikian.
Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, terkait ya jatah sisa usia yang masih kita miliki saat ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa sisa umur yang dimiliki. Nih, kita semua. Ya, baik yang kepala 7, kepala 6, kepala 5 dan seterusnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui berapa sisa ya jatah umur yang masih Allah berikan. Karena ajal merupakan perkara yang dirahasiakan. Nih, ajal merupakan perkara yang dirahasiakan, namun cepat atau lambat ia pasti akan datang. Yakini itu. Ajal ini perkara rahasia, tapi cepat atau lambat dia pasti akan datang. Oleh sebab itu seseorang tidak dibenarkan untuk mengulur-ngulur taubat, dan juga tidak dibenarkan untuk menunda-nunda amal soleh dengan anggapan bahwa umurnya masih akan panjang. Nah, ini nih. Sedangkan kematiannya masih jauh. Ini anggapan yang salah. Ya, ini anggapan yang salah. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai. Ya, di mana dia mengulur-ngulur taubat, dia menunda-nunda amal soleh dengan anggapan umurnya masih panjang. Ya, itu. Dan kematiannya masih jauh. Padahal tadi kita katakan yang namanya ajal itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Karena ajal ini tidak kenal tua muda, betul? Ajal itu tidak kenal apa? Tua muda. Dan ajal juga tidak kenal sehat sakit. Ajal juga apa? Tidak kenal apa? Sehat ataupun sakit. Ya, bisa saja yang muda itu mendahului yang tua, dan bisa saja yang sehat itu mendahului yang sakit. Ini ajal. Demikian. Oleh sebab itu hendaknya selalu bersiap-siap. Nah, waktu dan hari yang sedang dijalani oleh seorang hamba sudah jelas merupakan miliknya, sementara esok, lusa dan seterusnya belum tentu menjadi miliknya. Ini ya. Ini yang perlu kita camkan bersama. Ya. Jadi ya, waktu dan hari yang sudah jelas-jelas menjadi milik kita adalah waktu dan hari yang sedang kita jalani. Adapun besok, lusa dan seterusnya ini belum jelas menjadi milik kita. Demikian. Oleh sebab itu ada wejangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat yang sahih. Beliau memberikan nasihat, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa," kata beliau. Jika engkau sedang berada di waktu sore, maka jangan tunggu-tunggu datangnya waktu pagi. Dan jika engkau sedang berada di waktu pagi, maka jangan tunggu-tunggu datangnya waktu sore. Maksudnya apa? Kalau memang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berbuat baik di waktu sore, mengapa harus ditunda hingga waktu pagi? Itu. Kalau memang sudah punya kemampuan dan kesempatan untuk berbuat baik di waktu pagi, mengapa harus ditunda hingga waktu sore? Karena orang yang berada di sore hari belum tentu masih ada di esok hari. Orang yang berada di waktu pagi belum tentu nanti masih ada di waktu sore. Oleh sebab itu tidak sepatutnya untuk mengulur-ngulur taubat dan menunda-nunda amal soleh. Mumpung punya kemampuan, mumpung punya kesempatan, lakukan segera dan jangan ditunda-tunda. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, sedikit lagi. Ya, di antara yang menjadi bahan muhasabah kita ialah bahwa setiap bagian waktu dari sisa usia seseorang itu akan terus berlalu. Ya, setiap bagian waktu dari sisa usia seseorang ini akan terus
berlalu, akan terus berjalan. Dan setiap bagian waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali terulang, meskipun hanya mundur 1 detik, mustahil. Kita mundur ke belakang 1 detik, mustahil. Waktu ini akan terus berjalan, berlalu. Ya. Nah, hendaknya seorang hamba, ya, hatinya selalu terpaut dengan akhirat. Nih nasihatnya nih. Hendaknya seorang hamba hatinya ini apa? Selalu terpaut dengan akhirat, meski raganya masih berjalan di dunia. Ini nasihatnya. Ya. Memang raga ini masih beraktivitas di dunia, tapi hatinya selalu terpaut kemana? Ke akhirat. Nah itu, ya. Baik. Sehingga ia pun fokus menyongsong kehidupan yang kekal abadi dengan beramal soleh dan tidak terperdaya oleh kehidupan yang sementara lagi fana. Ini ketika kita tahu bahwa kita ini sedang berpacu dengan waktu dan usia, ya, maka hendaknya kita fokus menyongsong negeri akhirat. Jiwa raga boleh di dunia, tapi hati selalu ke akhirat. Itu, ya, hati selalu apa? Ke akhirat. Oleh sebab itu ada nasihat bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Kata beliau, dunia pergi membelakangi. Perhatikan, dunia pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menghampiri. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Dunia itu pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menghampiri. Kata beliau, walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Kata beliau, dan masing-masing dari dua kehidupan tersebut, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Kata beliau, maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi termasuk anak-anak dunia, budak-budak dunia. Lanjut kata beliau, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena sesungguhnya di hari ini di dunia yang ada cuma kesempatan beramal dan belum ada hisab. Tapi nanti besok di akhirat yang ada tinggal hisab, sudah tidak ada lagi kesempatan beramal. Tuh, luar biasa. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar kita tidak salah fokus. Fokus kita akhirat. Betul, badan kita masih di dunia, tapi hati kita selalu ke akhirat, sehingga kita tidak tertipu, tidak terperdaya. Kita menyongsong kehidupan yang kekal abadi. Itu seperti kata beliau tadi, ya, dunia pergi membelakangi, sedangkan akhirat itu datang menghampiri. Ya, masing-masing dari dunia dan akhirat itu ada anak-anak, ada budak-budak. Kata beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi budak-budak dunia. Kata beliau, hari ini di dunia, ya, hari ini di dunia yang ada hanyalah kesempatan beramal dan belum dimulai hisab. Tapi nanti kalau sudah di akhirat, sudah tinggal hisab, tidak ada lagi apa? Kesempatan beramal. Itu. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum. Yang terakhir, poin terakhir pada tausiah singkat ini adalah bahwa orang-orang yang lalai, ya, dari beriman dan beramal saleh, kelak akan sangat menyesal tatkala menghadapi sakaratul maut. Ya, ini orang-orang yang lalai sewaktu hidup di dunia, ya, lalai dari beriman, lalai dari beramal saleh, kelak akan sangat menyesal, dan penyesalan tersebut akan dimulai ketika proses apa?
sakaratul maut. Karena mereka sudah menyia-nyiakan kesempatan yang telah cukup Allah berikan sewaktu hidup di dunia. Ini penyesalannya. Ya, mereka sia-siakan kesempatan umur, kesempatan waktu yang sudah Allah berikan sewaktu di dunia, di mana mereka malah pergunakan dan habiskan untuk kafir kepada Allah dan durhaka kepadanya. Ini nih, disia-siakan umurnya, waktunya, harusnya beriman dan beramal soleh, malah kafir dan bermaksiat. Demikian. Namun sayangnya penyesalan tersebut tidaklah lagi berguna karena waktu tidak dapat diputar ulang dan nyawa pun sudah sampai di kerongkongan. Ini. Ya. Ini nih, kalau sudah tiba penyesalan tersebut, ya, maka penyesalan itu tidak lagi berguna. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diputar ulang dan nyawa sudah sampai di kerongkongan. Simak firman Allah Ta'ala tentang peristiwa ini di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kita ulang. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, hingga apabila telah datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, wahai Robku, kembalikanlah aku. Tuh lihat, apa yang diminta? Kembalikanlah aku. Wahai Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat mengerjakan amalan soleh yang dahulu telah aku tinggalkan. Ini ayat Al-Quran ini. Yang ini pasti akan dialami oleh setiap orang yang lalai ketika sakaratul maut. Permintaannya cuma satu, apa tadi? Kembalikan. Untuk apa kembali? Untuk mengejar jabatan lagi, untuk mengumpulkan harta lagi, untuk memperbanyak popularitas lagi. Tidak. Yang diminta apa? Agar apa? Agar bisa beramal soleh yang dulu ditinggalkan. Tuh ayat Quran. Ini yang akan diminta oleh setiap orang yang lalai ketika sakaratul maut. Mintanya apa tadi? Dikembalikan. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Karena itu yang dibutuhkan untuk keselamatan. Gak ada ketika sakaratul maut permintaannya dikembalikan untuk mengejar jabatan lagi, untuk mengumpulkan harta lagi, untuk memperbanyak popularitas lagi. Gak ada. Semua mintanya dikembalikan untuk apa? Beramal soleh yang dulu ditinggalkan. Karena itu yang dibutuhkan untuk keselamatan di mana? Di akhirat. Demikian. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Tuh. Artinya apa? Omong kosong. Cuma ngomong doang. Kalaupun dikembalikan juga berubah lagi. Ini manusia. Ya, lanjut kata Allah, dan di hadapan mereka ada alam barzakh. Nah, alam barzakh, alam kubur, sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini ya. Baik, demikian. Wah, ya, tausiahnya singkat saja, tidak usah panjang-panjang, tidak usah lama-lama ya. Yang penting sedikit tapi ya bisa kita resapi. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya, ini saja materinya.
Bagaimana, dipersilakan saya kembalikan lagi ke pembawa acara, silakan.